Hai guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Pertama-tama, saya ucapkan terima kasih kepada Bapak dosen yang terhormat Dr. Haji Safriadi, SHMH, yang sudah memberikan saya kesempatan untuk menjelaskan materi yang akan saya sampaikan. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Salsabila Syafitri, NPM 221010-491 dari kelas D. Kali ini saya akan membahas tentang pelaksanaan otonomi daerah. Sebelum masuk ke intinya, apa sih otonomi daerah itu? Simak video ini. Otonomi daerah adalah prinsip di mana pemerintahan lokal diberikan kewenangan dan tanggung jawab yang luas dalam mengatur dan mengelola urusan-urusan lokal sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik daerahnya masing-masing. Nah, prinsip otonomi daerah bertujuan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan, mempercepat pengambilan keputusan yang responsif terhadap kebutuhan lokal, serta meningkatkan pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat di tingkat lokal. Dengan adanya otonomi daerah ini, pemerintahan pusat memberikan ruang yang lebih besar bagi pemerintahan daerah untuk mengambil inisiatif dan bertanggung jawab atas pembangunan di tingkat lokal, sementara tetap terikat pada kerangka hukum nasional dan prinsip demokrasi. Lalu, bagaimana sih pelaksanaan otonomi daerah? Mari kita bahas. Pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia melibatkan berbagai aspek, termasuk administratif, keuangan, politik, dan pembangunan. Ada beberapa hal yang terkait dengan pelaksanaan otonomi daerah, antara lain yang pertama, kewenangan lokal. Pemerintah daerah memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengolah urusan-urusan tertentu sesuai dengan undang-undang yang berlaku, seperti dalam bidang pendidikan, bidang kesehatan, bidang infrastruktur, dan lingkungan hidup. Lalu, yang kedua, pembagian administratif. Pemerintahan daerah memiliki kewenangan untuk membuat kebijakan terkait dengan pembagian administratif, seperti pembentukan kabupaten, pembentukan kota, dan desa baru. Lalu yang ketiga, kebijakan lokal. Pemerintah daerah dapat mengeluarkan peraturan daerah atau yang biasa kita sebut Perda untuk mengatur masalah-masalah lokal sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik daerahnya. Lalu, yang keempat, pengelolaan keuangan daerah. Pemerintah daerah memiliki kewenangan untuk mengelola anggaran daerahnya sendiri, termasuk pengelolaan pendapatan dan belanja serta penyusunan rencana pembangunan daerah. Lalu, yang kelima, partisipasi masyarakat. Otonomi daerah juga melibatkan partisipasi aktif masyarakat dalam proses pengambilan keputusan dan pembangunan di tingkat lokal. Yang keenam, kerjasama antar daerah. Pemerintah daerah dapat melakukan kerjasama antar daerah untuk memperkuat pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Yang ketujuh, pengawasan pemerintahan pusat. Pemerintahan pusat memainkan peran dalam mengawasi dan memberikan bantuan teknis kepada pemerintahan daerah untuk memastikan bahwa pelaksanaan otonomi daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pelaksanaan otonomi daerah ini bertujuan untuk memberikan keleluasan kepada pemerintah daerah untuk mengelola urusan-urusan lokal secara efektif dan efisien sesuai dengan kebutuhan dan potensi daerah masing-masing. Sekian penjelasan dari saya. Bila ada salah kata atau penjelasan yang kurang jelas, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.